Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Imamat pasal 19 ayat 13. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, hidup manusia ternyata itu memiliki keterkaitan antara orang yang satu dengan yang lain. Hidup kita dengan Tuhan itu seperti rantai makanan, memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa diputuskan. Oleh karena itulah, setiap orang harus saling mengasihi, saling menghargai, saling menjaga kehidupan ini. Karena semua manusia berharga di mata Tuhan. Semua ciptaan Tuhan adalah baik dan berharga di mata Tuhan. Namun pernah seseorang bertanya kepada Yesus, "Sejauh manakah aku harus mengampuni orang lain?" Atau pertanyaan dalam teks ini, sejauh mana kita harus mengasihi orang lain? Karena terkadang kita bisa jengkel ataupun putus asa dalam mengasihi orang lain. Untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Seseorang yang berhutang dan hutangnya diampuni, dilunaskan. Tetapi ketika orang lain berhutang kepada dia paksa untuk dibayar. Kehidupan manusia digambarkan seperti sangat ketergantungan kepada Tuhan. Jika dalam kehidupan kita selalu memohon pertolongan kepada Tuhan, meminta berkat dari Tuhan, kita adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan, maka kita akan selalu meminta pengampunan dari Tuhan. Maka selama itu juga kita tidak boleh bertanya, sejauh mana aku harus mengasihi orang lain, sejauh mana aku harus mengampuni orang lain. Karena selama Tuhan mengasihi kita, sampai pada pagi hari ini Tuhan memberkati kita, maka sampai pada pagi hari ini juga kita harus mengasihi semua orang. Kita harus mengampuni semua orang. Berkat Tuhan selalu baru tiap pagi, maka kasih kita juga kepada orang lain harus selalu diperbaharui. Karena itulah dikatakan kehidupan ini saling berkelanjutan, keterkaitan satu dengan yang lain. Tuhan memberkati kita, maka berkati jugalah orang lain. Tuhan mengasihi kita, kasihi jugalah orang lain. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia memiliki berbagai macam kebutuhan. Ada kebutuhan utama, kedua, dan ketiga. Kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan kemewahan, mungkin jalan-jalan atau perlengkapan yang di rumah. Tuhan tidak pernah marah akan hal itu. Bahkan Tuhan berkata, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Tetapi marilah kehidupan kita, pencarian kita terhadap kebutuhan itu jangan dengan cara yang tidak benar. Jangan dengan cara yang kotor, yang menyakiti kehidupan orang lain. Mungkin kita bisa mencapai keinginan itu dengan cara mengorbankan kehidupan orang lain, mengorbankan kebahagiaan orang lain, mengorbankan masa depan, atau sesuap nasi bagi orang lain. Bagi Tuhan, ini adalah kejahatan yang sangat besar. Silahkan mencari memenuhi kebutuhan dengan cara yang berkenan kepada Tuhan, tanpa harus merugikan orang lain. Bapak Ibu saudara terkasih, ada 3 bentuk kejahatan yang dilarang oleh Allah kepada bangsa Israel. Pertama, jangan memeras. Yang kedua, jangan merampas.
Yang ketiga, jangan menahan upah orang lain. Mungkin yang pertama tentang memeras ataupun memaksa orang lain membayar sesuai dengan kita inginkan, ini pastinya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kuasa, jabatan atau kedudukan. Bisa saja karena mereka memiliki kuasa dan tidak akan ada yang marah, karena itu adalah aturan dia. Karena tidak mungkin orang yang tidak memiliki kuasa memeras orang yang berkuasa. Pastinya itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Di Alkitab ada seorang tokoh yang berdebat tentang pembayaran, yaitu Rehabiam, penerus Salomo. Ketika orang-orang meminta tolong turunkan biaya pajak atau upeti yang harus kami bayar, maka dia berkata, naikkan. Siapa yang tidak mau maka akan dihukum. Tentu dia bisa berkata seperti itu karena dia adalah raja. Yang kedua, mungkin orang yang memiliki kekuatan bisa memeras orang yang lemah atau merampas harta orang yang lemah karena dia kuat, karena orang takut. Itu bisa saja, karena tidak mungkin orang yang lemah memaksa atau merampas harta orang yang kuat. Yang ketiga, orang yang memiliki keuangan yang baik mungkin akan mempekerjakan orang lain. Mungkin jumlah yang sangat banyak, bahkan mungkin orang lain kehidupannya tergantung kepada kita. Tetapi bisa saja karena memang dia pemegang kendali, dia bisa menaikkan upah atau menurunkan upah. Dia bisa saja membatalkan upah, menahan sampai esok hari. Tetapi mari kita melihat bahwa kehidupan ini tidaklah seindah yang bisa digambarkan oleh manusia. Kita melihat Raja Ahab, dia bisa merampas tanah orang lain karena dia berkuasa. Kita melihat penggarap kebun anggur, dia bisa membayar orang meskipun pekerjaannya tidak seperti yang dia harapkan, karena memang melalui uang yang dia miliki, dia ingin menolong orang lain. Kehidupan tidak selalu seperti yang kita gambarkan, kita inginkan. Kehidupan ini bisa berubah. Maka ketika Tuhan memberikan berkat dengan cara yang berbeda, mungkin dengan jabatan, mungkin dengan kekuatan, mungkin dengan harta, maka mari pakai itu untuk memberkati orang lain juga. Karena ketika kita menganggap itu sebagai kesempatan untuk memenuhi kebutuhan diri kita, maka kita akan mengingat bahwa Tuhan sangat mendengarkan doa orang-orang yang teraniaya, orang yang tertindas. Tuhan bisa membalikkan kehidupan manusia. Bapak Ibu saudara terkasih, sehingga kehidupan kita adalah saling mengasihi, saling melengkapi. Tidak ada manusia yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, kita pun harus menjadikan mereka berharga. Kita pun harus saling mengasihi, karena terkadang kita akan memiliki berkat yang di atas, mungkin kehidupan kita akan di bawah. Maka mari saling melengkapi, saling menjaga. Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan itu Tuhan yang adil. Dan salah satu bentuk keadilan Tuhan adalah ketika manusia menjadi bagian dari keadilan itu. Ketika kita sama-sama mengasihi semua orang, sama-sama menerima perbedaan itu, sama-sama melengkapi dalam kehidupan ini, itulah bentuk keadilan Tuhan. Keadilan itu tidak turun atau jatuh dari langit, tetapi keadilan itu kita ciptakan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, ketika Tuhan berfirman kepada bangsa Israel agar mereka mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi mereka, demikian juga kita. Mari mengasihi semua orang seperti Tuhan telah mengasihi kita. Silakan mencari kebutuhan hidup, tetapi jangan pernah merusak kehidupan orang lain, melainkan berilah kehidupan yang jauh lebih baik kepada orang lain, melainkan berkatilah orang lain melalui apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Percayalah, seseorang tidak akan pernah miskin hanya karena menolong.
seseorang tidak akan pernah melarat karena dia memberkati. Berkat Tuhan selalu ada untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Berkat Tuhan kepada kami, tuntun dan kuatkan kami Tuhan, agar kiranya kami mengasihi sesama kami melalui apa yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati kami selalu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.